Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang biosfer, persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Sampai dengan hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan bisa bertemu dalam kegiatan pembelajaran geografi. Salawat teriring salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya di mulia kelak. Insyaallah, amin. Oke, anak-anak, hari ini pembelajaran geografi ya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat. Oke, good. Oke. Nah, masih dalam pembelajaran daring, harapan Mister di kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kalian semua tetap semangat ya, tetap bersemangat menuntut ilmu, tetap bersemangat mencari ilmu ya, dan juga jangan lupa selalu happy ya, karena ketenangan dan juga kebahagiaan kalian insya Allah itu akan membuat diri kalian semakin bersemangat ya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang biosfer. Yang akan kita pelajari adalah persebaran flora dan fauna baik di Indonesia dan di dunia untuk bagian ke-1. Materi ini adalah materi untuk siswa kelas 11 semester 1 yang akan langsung disampaikan oleh saya sendiri, Rion Priyanda, SPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita tuntaskan pada pertemuan kali ini dan di pertemuan berikutnya. Adapun kompetensi dasar, ya, untuk kompetensi dasar itu adalah 3.2 ya, menganalisis sebaran flora dan fauna Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Dan untuk keterampilannya, kalian diharapkan mampu membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan juga tumbuhan endemiknya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya untuk 2 kali pertemuan ini, yang pertama, menyebutkan pengertian biosfer, menjelaskan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia, menganalisis sebaran bioma di dunia, menganalisis sebaran zonasi fauna di dunia dan karakteristiknya, menjelaskan kerusakan flora dan fauna di Indonesia, serta menganalisis secara konservasi, pelestarian, dan manfaat flora dan fauna bagi manusia. Lalu kalian mampu menyajikan laporan tentang pola persebaran flora dan fauna di Indonesia untuk indikator pencapaian kompetensi bagian keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran, melalui kode pembelajaran Discovery Learning dipadukan nanti kalian dengan metode diskusi di kegiatan pembelajaran kalian baik secara daring ataupun secara luring, dengan menggunakan pendekatan saintifik, menuntut kalian mengamati, membaca permasalahan di sekitar kehidupan kalian, menuliskan secara penyelesaiannya, dan selama mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan kalian semua dapat menggali informasi dari berbagai sumber pembelajaran, penyelidikan sederhana, mengolah informasi, mengharapkan agar kalian semua terlibat aktif dalam proses pembelajaran, ya. Dan harapan kita adalah kalian semua yang mengikuti pembelajaran pada kegiatan kali ini mampu memiliki sikap yang bertanggung jawab dan jujur dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberikan saran, kritik, serta mampu menganalisis sebaran flora fauna di Indonesia dan di dunia dengan baik dan juga dengan benar. Kita memulai ya pembelajarannya. Oh, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita simak video ini dengan seksama ya. Saya akan putarkan sekali saja, mohon didengarkan dengan seksama. Pantauan Rabu siang yang rusak bertambah, yaitu mencapai 6.000 hektar. Terus, perambahan kian parah terutama sejak 2010.
Tahun 2009, UNESCO tetapkan area di perbatasan Kabupaten Bengkalis dan Siak ini sebagai cagar biosfer ke-7 di dunia. Cagar biosfer Gian Siak Kecil dan Bukit Batu merupakan habitat asli sejumlah flora dan fauna langka, seperti gajah dan harimau Sumatera juga menjadi penyokong kawasan sekitarnya. Ya, cagar biosfer membentuk suatu jaringan di seluruh dunia. Kerusakan membahayakan fungsi ini. Dan untuk menangani yaitu terkait dengan illegal logging, kemudian juga perambahan kawasan, dan kini terjadi pembakaran hutan dan lahan. Itu kawasan Gian Siak ini berkaitan dengan pemulihan kita juga pembakaran hutan dan lahan, dan juga kegiatan pemulihan Itulah kawasan. tadi video ya yang sudah diputarkan dari sebuah pemberitaan dari salah satu stasiun TV swasta yang ada di Indonesia tentang kerusakan cagar budaya biosfer yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Ya, sudah ada yang masih ada yang ingatkah dengan apa saja yang mempengaruhi kerusakan cagar budaya biosfer tadi? Ya, disimpan ya jawabannya ya, nanti akan kita bahas. Oke, next kita lanjutkan. Oke, kita lihat secara definisi. Biosfer. Apa itu biosfer? Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah membaca buku, ataupun kemudian kalian sudah menonton salah satu video pembelajaran dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan biosfer adalah biosfer terdiri dari kata bio, ya, yang berarti hidup, dan sphere yang berarti lapisan. Ya, secara harfiah, biosfer berarti lapisan tempat makhluk hidup atau organisme, meliputi lapisan lingkungan yang ada di permukaan bumi, baik itu air dan atmosfer yang mendukung kehidupan. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah gambar ya, ini yang berwarna kuning di sebelah kiri ya, di mana biosfer itu adalah kuning. Di dalamnya itu ada hidrosfer, ada atmosfer juga, ada litosfer juga, dan ada ekosfer ya, di mana lapisan biosfer ini di dalamnya ada banyak komponen yang menunjang ataupun komponen di dalamnya. Oke, lanjut ya untuk pengertian. Nah, yang kedua kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di dunia. Jadi nak, kenapa hewan, kenapa tumbuhan tertentu itu hanya ada di wilayah X misalnya, ada di wilayah Amerika. Kenapa misalnya tumbuhan ataupun hewan tertentu hanya ada di daratan Cina, ataupun misalnya adanya di wilayah Indonesia saja, atau hanya ada di Australia saja. Ya, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, nah untuk faktor-faktor akan kita bahas ya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di dunia itu adalah faktor biotik. Nah, untuk faktor biotik itu sendiri terdiri dari yang pertama ada manusia, ya, yang kedua ada hewan, yang ketiga ada tumbuhan. Manusia memiliki peran penting dalam sebaran flora dan fauna, terutama dalam perpindahan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan ataupun tumbuhan tertentu. Hewan juga memiliki proses yang kita kenal dengan istilah migrasi. Pada musim-musim tertentu kita ketahui ada hewan-hewan yang dia bermigrasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya, yang kemudian proses tersebut ya menyebabkan flora ataupun fauna di dunia mengalami proses persimpangan. Dan juga ada tumbuhan loh, tumbuhan juga mengalami proses persimpangan. Ya. Nah, kemudian ada faktor abiotik. Untuk faktor abiotik adalah faktor yang dipengaruhi oleh faktor geologi, kemudian ada faktor iklim, ada tanah edafik, ya, ada tanah ataupun edafik, kemudian ada faktor fisiografis, ya, topografi ketinggian tempat. Nah, untuk faktor abiotik kita ketahui bahwasanya sejarah pembentukan muka bumi ketika bumi itu satu daratan, kemudian terpecah menjadi beberapa lempeng, lalu kemudian terpecah lagi menjadi beberapa benua, ya. Di sana dijelaskan bahwasannya dulunya ketika satu daratan hewan dan tumbuhan itu semuanya dalam satu daratan. Ya. Pada akhirnya terpisah menjadi beberapa lempeng ataupun beberapa benua. Ya. Pun halnya dengan hewan, ya. Ada yang kemudian hewannya tadinya ada di Asia, maka hewan-hewan yang ada di sekitaran wilayah daratan Asia itu memiliki karakteristik atau ya. Yuk kita bahas detailnya ya. Oke, berikutnya karakteristik bioma di dunia. Apakah yang dimaksud dengan bioma? Bioma adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau yang dikenal dengan dekomposer, yang di dalamnya terjadi siklus
yang diawali oleh tumbuhan produsen. Nah, kalau kita lihat dari gambar sini, ya dari 3 gambar yang ada di presentasi ini, ada kemiripan mungkin, tapi juga ada banyak sekali perbedaan. Ya, bagaimana kita mencirikan suatu bioma? Yuk kita lihat. Nah, karakteristik bioma di dunia. Bioma itu adalah satu hal yang mudah untuk dikenali. Terdapat vegetasi utama yang mendominasi di kawasan tersebut. Misalnya, kalau kita lihat hutan hujan tropis, maka kita ketahui vegetasi utamanya adalah pohon-pohon ataupun tumbuhan yang tinggi, yang kemudian memiliki daun yang lebar, ya, dan juga hijau sepanjang tahun. Yang kedua, karakteristik bioma di dunia bisa kita ketahui dari merupakan komunitas klimaks. Artinya, terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut seperti yang Mr. Yan jelaskan tadi tentang hutan hujan tropis. Berikutnya, bioma terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu daerah. Ada pengaruh ataupun ada interaksi antar unsur-unsur lingkungan yang terjadi, apakah itu unsur atmosfernya, ya, dan juga unsur-unsur lingkungan lainnya. Nah, untuk setiap bioma itu memiliki bentuk kehidupan dan tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda, ya. Kalau kita kenal misalnya salah satu tumbuhan yang sangat khas untuk di wilayah gurun, kita kenal dengan tumbuhan apa? Kaktus ya. Oke, good ya yang masih ingat seperti itu. Nah, jadi untuk kaktus sendiri adalah salah satu tumbuhan yang ada di bioma gurun ya, sangat khas dan berbeda untuk di wilayah lainnya. Kemudian bioma itu menempati ataupun memiliki wilayah yang luas cakupannya. Jadi yang namanya bioma itu cakupannya sangat luas ya, wilayahnya yang luas. Kalau wilayahnya sempit itu belum disebut dengan bioma. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk karakteristik bioma di dunia, sebarannya ada wilayah tundra, taiga, ya, di gambar kalian bisa melihat untuk wilayah Amerika, kemudian Amerika Selatan atau Amerika Latin, ya, ada wilayah Europe, ada wilayah Asia, Afrika, Australia, dan lain-lain. Dan sebarannya ada berupa tundra, taiga, ya, terus kemudian ada savana, terus kemudian ada hutan hujan tropis, dan ada hutan hujan kering ataupun hutan musim, ya. Nanti kita lihat satu-satu. Oke, faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di dunia, kalau kita lihat tadi ada faktor abiotik dan faktor biotik ya, biotik dan abiotik. Nah, untuk peta sebaran flora sendiri kita lihat di sini ada banyak ya, ada di wilayah Amerika didominasi dengan hutan gugur temperat, hutan konifer dan juga tundra ya. Meskipun di Amerika Latin ada hutan hujan tropis, terus kemudian di Timur Tengah itu adalah gurun dan padang rumput ya, terus kemudian di Rusia atau Uni Soviet, Jepang dan juga negara Cina itu juga ada hutan konifer, hutan gugur ya, Indonesia, terus kemudian India, Asia Tenggara itu adalah hutan tropis, dan di Australia itu didominasi oleh gurun dan juga padang rumput ya. Itu untuk sebarannya. Nanti akan lebih detailnya dijelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah untuk peta sebaran fauna. Untuk secara umum, fauna di dunia itu dibagi menjadi beberapa wilayah seperti wilayah nearktik, neotropikal atau neotropik, palearktik ya, terus kemudian aprotropical atau yang dikenal juga dengan wilayah Ethiopian ya, terus kemudian Oriental dan Australian ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang kawasan subregion Indonesia bagian barat ya. Nah, untuk subregion Indonesia bagian barat, untuk sebaran flora di Indonesia terbagi menjadi beberapa kawasan ya. Di khususnya kawasan subregion bagian barat kita ketahui terdapat hutan hujan tropis. Ya, terdapat hutan hujan tropis. Kemudian pohon daunnya rindang ya, tidak tembus matahari ya, ciri dari hutan hujan tropis. Kemudian udaranya lembab, tinggi pohon rata-rata 60 meter, sangat tinggi ya, 60 meter. Terus kemudian banyak terdapat rotan di dalam hutannya dan juga banyak tumbuhan epifita ya. Ini untuk kawasan subregion Indonesia bagian barat. Next, lanjut ya untuk sebaran flora di Indonesia. Sebaran flora di Indonesia berikutnya adalah kawasan atau Kepulauan Wallace. Untuk wilayahnya meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, di mana untuk wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku tadi terdapatlah yang dikenal dengan hutan musim.
ya, itu adalah untuk wilayah Kepulauan Wales. Nah, subregion yang ketiga itu adalah subregion Indonesia bagian timur, ya, di mana kalau kita kenal wilayah-wilayah tertentu di wilayah Indonesia bagian timur itu merupakan wilayah hutan sabana, ya, seperti itu. Detailnya yuk kita bahas satu persatu. Nah, dari 3 kawasan tersebut, Indonesia terbagi menjadi 4 wilayah. Indonesia itu banyak sekali pulau ya nak ya. Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, terus kemudian Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, sampai dengan ke Papua, dan banyak lagi pulau lainnya. Maka dari 3 kawasan tersebut terbagi lagi menjadi 4 wilayah secara spesifik. Yang pertama, kita akan melihat flora yang ada di Sumatera dan juga di Kalimantan, ya. Nah, untuk tumbuhan ataupun flora di Sumatera dan Kalimantan memiliki tipe vegetasi seperti hutan hujan tropis, kemudian hutan bakau atau mangrove, spesies heterogen, dan memiliki ciri yaitu tingkat kerapatan yang tinggi. Untuk contoh floranya seperti Rafflesia arnoldi ya, terus kemudian pohon meranti atau tumbuhan meranti, pohon damar ataupun tumbuhan damar, dan berbagai jenis anggrek, lumut, cendawan, dan juga paku-pakuan. Nah, untuk flora Sumatera dan Kalimantan yang kita ketahui merupakan wilayah ataupun kawasan dengan beriklim AF atau hujan tropis ya. Kemudian kelembapan udaranya tinggi, curah hujannya tinggi dengan suhu rata-rata tinggi. Itu adalah untuk wilayah pertama sebaran flora di Indonesia, yaitu untuk kawasan ataupun wilayah Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya, untuk wilayah pulau Jawa dan juga Bali. Dengan tipe vegetasinya, hutan hujan tropis untuk di wilayah Jawa Barat, hutan muson ya untuk di wilayah utara Pulau Jawa atau yang kita kenal juga dengan daerah alas roban ya. Kemudian sabana tropis di Jawa bagian timur dan Bali serta bakau khususnya di daerah pesisir Pulau Jawa. Adapun contoh floranya ada jati endemik khas Jawa, ada di daerah Jawa Tengah ya, banyak sekali sampai dengan di wilayah Jawa Tengah alas roban itu banyak sekali tumbuhan jati dan daerah Jawa Tengah lainnya, kemudian pinus dan juga cemara. Nah, kita ketahui bersama untuk flora di Jawa dan Bali itu curah hujannya semakin kecil loh kalau untuk ke arah timur ya, curah hujannya banyaknya di daerah barat, tapi sampai dengan ke arah timur itu semakin kecil curah hujannya sehingga menyebabkan kelembapan udaranya berkurang sampai ke wilayah timur. Nah, untuk tipe iklimnya di Jawa Barat itu iklimnya masih AF dan juga ada sebagian yang AM. Nah, untuk wilayah lain itu beriklimnya iklim tropis. Berikutnya ya, untuk kawasan dengan wilayah ketiga ya yaitu meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku. Ya, di mana tipe vegetasinya ada sabana, ada stepa ya di wilayah Nusa Tenggara, ada hutan pegunungan di daerah Sulawesi dan hutan campuran di Maluku. Untuk contoh floranya itu ada pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar dan juga cendana. Nah, untuk wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku ini adalah iklimnya lebih kering ya, kelembapan udara lebih rendah kecuali untuk wilayah menyebabkan wilayah tersebut banyak sekali daerah-daerah seperti sabana ataupun stepa ya. Nah, untuk kawasan dengan wilayah keempat yaitu untuk Pulau Papua. Tipe vegetasinya hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan bakau, corok Australia Utara, ya, sabana di bagian tenggaranya. Dengan tipe iklimnya hutan tropis atau AF ya, hujan tropis dan juga contoh floranya ada eukaliptus. Ya, itu untuk Pulau Papua. Nah, berikutnya setelah flora di Indonesia, kita akan lihat sebaran fauna di Indonesia. Nah, untuk sebaran fauna di Indonesia, kita bisa lihat di sini ada fauna Indonesia bagian barat, ya, ada istilah lainnya, ya, yang dikenal juga dengan fauna asiatis, ya. Kemudian ada Indonesia bagian tengah yang dikenal juga dengan fauna endemik atau fauna peralihan. Dan juga ada fauna Indonesia bagian timur yang kita kenal juga dengan istilah fauna australianis ya. Nah, untuk garisnya sendiri ada garis Wallace dan juga ada garis Weber. Garis Wallace dan garis Weber adalah garis hayal yang dibuat, dibentuk
ya untuk membatasi ciri khas fauna-fauna yang ada di Indonesia. Ya, untuk fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Wallace, ya, garis khayal Wallace. Sedangkan Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur dibatasi oleh garis Wallace. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat ya penjelasannya. Nah, ini sebaran fauna di Indonesia. Untuk Indonesia bagian barat dikenal juga dengan jenis hewan asiatis. Kenapa asiatis? Karena hewan-hewan ini tidak hanya terdapat di Indonesia, ya, meliputi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, tapi juga ada di negara Malaysia, Vietnam, Thailand, dan beberapa negara Asia lainnya. Ya, terdapat hewan seperti orangutan, harimau, ya, gajah, badak, sampai juga. Nah, yang kedua, Indonesia bagian tengah atau yang kita kenal dengan endemik atau khas atau spesialnya Indonesia nih, ya, jenis hewan peralihan endemik yaitu terdapat di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan juga Maluku. Kita kenal satu hewan yang sangat terkenal di dunia yang hanya ada di Indonesia, ya, menjadi ikonnya Indonesia, yaitu komodo, ya. Terus kemudian ada juga, ya, dan juga babi rusa, dan juga ada anoa, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat anoa ini bentuknya seperti sapi, ya, tapi dia lebih kecil, ya, secara ukurannya. Terus kemudian ada babi rusa, juga hewan masih satu keluarga, ya, satu family dengan babi, tapi dia memiliki tanduk, ya, seperti rusa, maka disebutnya dengan babi rusa. Oke. Untuk sebaran fauna Indonesia bagian timur ini memiliki ciri ataupun kemiripan dengan jenis hewan australis, ya, atau benua Australia. Kenapa? Karena memang dulunya Papua dalam sejarah geologinya, ya, daratan Papua merupakan satu kesatuan dengan daratan Australia, ya. Terdapat di Pulau Papua dan sekitarnya, di sana ada kanguru, ya, kanguru hutan, ya, masih ukurannya lebih kecil, ya, daripada kanguru yang ada di Papua. Terus kemudian ada burung yang sangat cantik, ya, dikenal juga dengan bird of paradise, ya, ataupun dari surga, yaitu burung cendrawasih, ya. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran pertama. Untuk kegiatan pembelajaran pertama ini dimohonkan untuk para siswa silakan melakukan evaluasi pembelajaran pertama dengan melakukan scan barcode. Di sana kalian akan diantarkan ke pengerjaan soal untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Ya, terdapat 5 soal, mohon dikerjakan, ya, dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, selain itu, kalian juga diminta untuk mengerjakan 1 soal esai dengan menuliskan jawaban kalian pada komentar yang ada di YouTube. Soalnya adalah jelaskan mengapa kondisi tanah dan topografi mempengaruhi sebaran flora fauna di permukaan bumi. Jangan lupa tuliskan asal sekolah kalian, nama lengkap kalian, dan juga kelas pada saat kalian mengerjakannya. Kelas 10K, kelas 11, kelas 12. Kalau memperhatikan dan menyimak, tentu tahu ya, kalian harusnya adalah kelas berapa untuk mengerjakan soal ini. Siap? Kerjakan ya. Sukses. Oke. Sekali lagi saya ingatkan untuk pengerjaan soal, silakan scan barcode yang ada pada presentasi ini. Oke, lalu kerjakan soal esai dengan menuliskan jawaban pada komentar yang ada di YouTube. Oke, semuanya stay happy dan stay healthy ya semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you so much for everyone ya yang sudah menonton video ini. Arigatou gozaimasu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.